Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi amyai wal mursalin wa ala wasahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wasyukurillah ya kita bisa bertatap maya pada pagi hari ini ya. Kita awali saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masih akan melanjutkan ya untuk materi yang sudah sempat kita bahas, yaitu mengenai model keseimbangan ya. Nah, di dalam model keseimbangan itu ada dua ya, yaitu ada dua yang terdiri dari apa namanya, yang terdiri dari CAPM ya, untuk Capital Asset Pricing Model, dan juga Arbitrage Pricing Theory ya. Ada dua yang masuk ke dalam kategori teori keseimbangan ya yang dimaksud gitu. Nah, di sini tentunya yang perlu saya sampaikan gitu ya dalam konteks model keseimbangan yang kedua ya, yaitu dalam konteks ini adalah mengenai arbitrage pricing theory ya, atau APT ya. Nah, di dalam konteks APT ini ya, tentunya saudara ya, kalau kalau dulu sedikit saya singgung terlebih dahulu barangkali ya, mengenai apa namanya, terkait dengan eh, terkait dengan CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Nah, di dalam Capital Asset Pricing Model itu ada dua hal yang tentu perlu kita perhatikan ya. Hal pertama adalah ada yang dinamakan dengan eh, apa namanya, ya, security market line ya dalam konteks ini, atau yang pertama adalah garis pasar modal ya, capital market line ya, yang pertama. Yang keduanya adalah security market line. Nah, untuk capital market line itu dipergunakan ya untuk mengetahui terkait dengan investasi yang terbentuk ya dalam dalam portofolio. Itu kita menggunakan, pengujiannya adalah menggunakan capital market line ya. Jadi garis pasar modal. Sementara untuk saham secara individu itu bisa kita gunakan dalam hal ini security market line ya. Oke, itu sudah kita bahas ya. Dan tentu saya tidak lebih detail dalam konteks APM sampai dengan pengujiannya, silakan dibaca saja ya. Bagaimana menguji terkait dengan CAPM itu sendiri. Saya langsung saja ke teori penetapan harga arbitrase ya, atau arbitrage pricing theory, atau arbitrage pricing model, sama saja ya. Oke. Nah, di sini ya tentunya saudara ya, di dalam konteks arbitrage pricing eh, model ini ya, tentu eh, salah satu alternatif ya, ini merupakan salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM gitu ya, yaitu dalam hal ini adalah arbitrage pricing theory, di mana estimasi return harapan ya dari apa namanya suatu sekuritas dengan menggunakan arbitrage pricing theory ini tidak terlalu dipengaruhi oleh portofolio pasar seperti halnya CAPM, tidak ya, tidak tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor yang terkait dengan apa namanya eh, seperti halnya yang ada di dalam CAPM, atau dengan kata lain eh, estimasi ya terhadap expected return ini ya, return harapan ini ya, tidak tidak apa, dengan menggunakan APT ini tidak terlalu dipengaruhi seperti halnya di dalam CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Nah, kemudian pada arbitrage pricing theory ini ya, return sekuritas itu tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, ingat ya. Nah, ini tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa juga dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya gitu ya. Jadi tidak
semata-mata dipengaruhi oleh portofolio pasar, gitu ya. Atau dengan kata lain, ketika ya banyak hal yang memengaruhi terhadap suatu sekuritas ataupun portofolio, kita tentu dalam konteks ini eh, agak sulit menggunakan CAPM gitu ya. Melainkan dalam hal ini harus menggunakan arbitrage pricing theory. Nah, APT ini ya didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko ya, yang tentu menunjukkan kondisi perekonomian ya secara umum ya, menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Nah, kemudian ya yang juga perlu diketahui di sini bahwa faktor-faktor risiko tersebut ya ini harus mempunyai karakteristik seperti berikut ini. Satu ya, pertama adalah masing-masing faktor risiko itu harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham saham di pasar. Jadi ini tentu pengaruhnya sangat luas gitu ya terhadap return-return yang ada di saham saham di pasar ini. Kemudian yang kedua, faktor risiko tersebut harus mempengaruhi expected return ya. Jadi faktor risiko yang ada harus mempengaruhi terhadap expected return. Kemudian pada awal periode bahwa faktor risiko tersebut ini tidak dapat diprediksi oleh pasar ya. Jadi sulit diprediksi oleh pasar. Nah, kemudian eh, berikutnya ketika berbicara kita mengenai model APT ini ya, model arbitrage pricing theory ini, APT ya berasumsi bahwa investor itu percaya ya return sekuritas yang tentu ditentukan ya ini yang ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko ya dengan n faktor risiko sehingga formulasinya ya ketika kita berbicara mengenai tingkat return eh, yang diharapkan ini ya sorry ya tingkat return aktual sekuritas I ini ya
Kita lihat ya sekarang. Nah, untuk klasifikasi bentuk pasar yang efisien ini, ya, PAMA ya sebagai pakar finance tentunya pada tahun 1970 mengklasifikasikan ya bentuk pasar yang efisien itu dalam 3 efficient market hypothesis, ya, dalam 3 hipotesis pasar efisien, yaitu yang pertama adalah ya ini efisien ya pasar dalam bentuk efisien dalam bentuk lemah atau sering disebut sebagai weak form, ya ini weak form, di mana pasar dalam bentuk lemah ini bahwa semua informasi di masa lalu ya secara historis gitu ya akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, ya. Jadi berbagai informasi di masa yang lalu ya baik itu mengenai harga sekuritas di masa yang lalu, kemudian beberapa tentunya kondisi ya yang mengaruhi perusahaan di masa yang lalu itu sudah tercermin di dalam harga yang terbentuk sekarang, gitu ya. Oke, itu yang dinamakan dengan weak form. Sementara yang kedua ya di sini efisien dalam bentuk setengah kuat, ya, setengah kuat. Jadi ini untuk nomor 1 ini tercermin di dalam lingkaran yang tadi pertama ya, 2 lingkaran yang kedua, gitu ya. Yang kedua ini efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong form ya, semi strong ini ya. Ini harga pasar saham yang terbentuk tentu ya. Sekarang setelah ya telah mencerminkan informasi historis ditambah ya, ini. Selain ini informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori semi strong ya, semi strong. Kemudian yang ketiga adalah efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Ya, strong form. Di mana ini mencerminkan ya bahwa harga pasar saham yang terbentuk sekarang ini telah mencerminkan informasi historis ditambah ya, ditambah dan semua informasi yang dipublikasikan tentu ya. Ini ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Kemudian ditambah pula dengan informasi yang tidak dipublikasikan atau informasi yang berasal dari pihak dalam perusahaan, ya insider begitu ya. Ini masuk ke dalam kategori strong form, ya. Nah, untuk menguji ya dari ketiga hipotesis ini tentunya ya eh, PAMA juga ya memperbaharui ya dengan kata lain ya memperbaharui bahwa dalam konteks ini bahkan menyebutkan ini sesuai dengan yang mereka ubah begitu ya atau penyempurnaan ya dari 3 bentuk pasar tadi, di mana pada tahun 1991 ini PAMA mengumumkakan ya penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar yang ada, di mana untuk weak form ya atau bentuk lemah itu disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang bersifat umum ya untuk menguji prediktabilitas return ya, return predictability gitu ya, atau bisa juga kita sebut bahwa eh, pasar ya efisiensi pasar dalam bentuk lemah ini ya cara mengujinya adalah menggunakan prediktabilitas return gitu ya, boleh-boleh saja. Sedangkan untuk efisien dalam bentuk setengah kuat ya semi strong form ini ya diubah menjadi studi peristiwa atau dengan kata lain ya semi strong form bisa dilakukan pengujiannya dengan menggunakan event studies ya atau studi kejadian begitu. Sedangkan untuk pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat atau strong form ini ya disebut sebagai pengujian informasi private information. Oke ya. Nah, ini untuk pengujian yang strong form. Oke ya. Nah, seperti apa gitu ya kita tentu dalam hal ini melakukan pengujian terhadap
eh, apa namanya pasar ya yang efisien tersebut, biasanya kita menggunakan expected return ya dengan menggunakan return harapan. Jadi dalam pasar efisien bahwa harga sekuritas seharusnya tentu merefleksikan atau menggambarkan begitu ya informasi mengenai risiko dan juga harapan mengenai return mendatangnya atau return yang akan diterima oleh para investor ya. Return yang sepadan tentu dengan risiko saham disebut apa yang dinamakan dengan return normal ya, normal return ya, yang sepadan yang biasa begitu ya diterimakan dari suatu sekuritas tertentu ya. Jika pasar adalah tidak efisien, nah ini ya, jika pasar tidak efisien, sekuritas itu akan menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan dengan normalnya tentu ya. Ini yang disebut sebagai return tak normal atau abnormal return atau excess return. Jadi dengan demikian pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian daripada return tak normal atau excess return ya atau abnormal return. Jadi dalam konteks ini pada dasarnya ya untuk pengujian yang terkait dengan efisiensi pasar ini tentunya dilihat dari kacamata begitu ya. Pasar efisien dan tidak efisien atau yang paling tepatnya adalah kita menggunakan abnormal return gitu ya. Nah, kemudian di dalam konteks apa mencari abnormal return ini gitu ya, kita bisa
strong form. Nah, pengujiannya tentu ini menggunakan private information. Ya, pengujian dalam bentuk informasi yang sifatnya pribadi. Ya, pengujian private information ini meliputi pengujiannya pihak apakah pihak insider ya perusahaan atau pihak dalam perusahaan dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik ya dapat memperoleh return tak normal dibanding dengan return pasar pada umumnya. Nah, ini kita harus mengetahui begitu ya. Apakah betul mereka yang katakanlah punya akses ya dengan orang dalam itu mempunyai return yang lebih tinggi dibanding dengan investor pada umumnya atau tidak gitu. Ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang disebut insider ini adalah bisa ya direktur, bisa manajer, bisa karyawan, ya, atau pemegang saham yang dianggap tentu dalam hal ini bisa mendapatkan informasi ya yang sesungguhnya ya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Nah, ini pihak insider ya. Pihak insider ini umumnya diharuskan ya, harusnya tidak boleh menyembunyikan informasi apapun terkait dengan eh, kondisi perusahaan ya. Jadi harusnya di sini melaporkan kegiatan perdagangannya ya kepada suatu komisi ya yang bertindak tentu dalam hal ini sebagai pengawas bursa. Dalam hal ini OJK gitu ya. Harusnya, harusnya. Nah, namun tentu dalam konteks nyatanya ini sangat mungkin ya ada pihak insider yang merahasiakan sesuatu gitu ya. Baik itu yang sifatnya positif maupun juga negatif. Oleh karena itu, ketika ya Anda pasar dalam bentuk kuat di mana dalam hal ini kita ya memiliki informasi dari dalam, maka informasi tersebut perlu diuji gitu ya, benar tidaknya informasi tersebut ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang yang terakhir ya? Implikasi daripada pasar modal efisien ini. Ya. Implikasi ya dari pasar modal efisien ini tentu ya belum semua kaum praktisi pasar modal ya dapat menerima konsep mengenai pasar yang efisien ini ya belum semua ya bisa menerima. Artinya begini, yang tidak menerima ini ya investor investor itu percaya ya. Jadi dalam konteks ini investor yang percaya bahwa pasar dalam keadaan kondisi yang tidak efisien tentu itu akan menerapkan strategi perdagangan aktif atau dengan kata lain menggunakan analisis teknikal maupun juga fundamental. Jadi ada anggapan bahwa sebagian investor itu menganggap bahwa pasar itu tidak mungkin efisien. Oleh karena itu, dalam konteks ini digunakan berbagai pendekatan dalam hal ini pendekatan aktif ya dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik itu teknikal maupun juga fundamental. Oke ya. Nah, sedangkan bagi investor yang percaya ya pasar dalam kondisi efisien ya kondisi efisien dalam artian ya tentu ada tiga kondisi yang tadi ya baik itu weak form, semi strong form maupun juga strong form tentu ya cenderung menerapkan strategi perdagangan pasif ya dengan membentuk portofolio yang bisa mereplikasi indeks pasar gitu ya. Jadi dalam konteks ini untuk investor yang meyakini bahwa terdapat apa namanya pasar efisien ini cukup dengan cara ya melihat saja dah ya kondisi pasar yang ada dalam artian dilakukan secara pasif gitu ya. Oke. Baik, saudara ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Kalau ada pertanyaan begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya address dulu sebentar ya untuk ya, kalaupun saudara mungkin semuanya sudah mengisi daftar hadir ya, sudah ya. Baik ya.
Fadli Imanuddin ada? Fadli Imanuddin tidak ada ya. Kemudian Rahmi Suci Astuti Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian Reni Hidayah. Reni Hidayah ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Vera Lailatus Syarifah. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan Saputra. Oke. Tiara Hanida. Hadir, Pak. Ya. Dia Carmila. Hadir, Pak. Amanda Wulandari. Hadir, Pak. Cintawati. Hadir, Pak. Raima Ramadhana Nova. Raima Ramadhana Nova. Hadir, Bapak. Salsabila Indriani. Salsabila. Buana Gatvan. Hadir, Pak. Elisa Permata Ayu. Jauja Cahya Kamila. Hadir, Pak. Susja Ersa. Hadir, Pak. Nina Darmayanti. Hadir, Pak. Farha Romsatul Fazri. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Dian Permana. Hadir, Pak. Aku. Marcella Singkali. Suci Alda Adhari. Hadir, Pak. Muhammad Reza. Gia Salwalia. Hadir, Pak. Puji Nurul. Hadir, Pak. Muhammad Fadilah Aditya. Hadir, Pak. Putri Fadilah. Selvi Andriani. Hadir, Pak. Irnawati. Hadir, Pak. Esti Cahyani. Hadir, Pak. Monica Salsabila. Hadir, Pak. Silpa Nur Azizah. Hadir, Pak. Rizka Cahyani. Hadir, Pak. Ila Nur Fadila. Hadir, Pak. Bulan Febrianti. Hadir, Bapak. Silvi Fauzia. Hadir, Pak. Sartika. Hadir, Pak.
Paulina, Hadir, Pak. Linda Putri, Hadir, Pak. Anita Nur Kamila, Hadir, Pak. Yuda Prasetya, Hadir, Pak. Resi Gradeti, Hadir, Pak. Erlin Agustin, Hadir, Pak. Ridwan Jaki, Muhammad Adi Darmawan, Amanda Lutfia, Hadir, Pak. Ananda Julkarnain, Hadir Bapak. Wibawa Gali, Hadir, Pak. Herlina Aulia, Hadir, Pak. Raji Rizki, Hadir, Pak. Adrian, Hadir, Pak. Silvi Agisni,